Apa kabar Anda sekalian? Semoga dalam keadaan sehat dan kiranya selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Baiklah Ananda, kita lanjut materi kita kelas 9, materi pendidikan agama Kristen Protestan, tentang perjalanan misi. Perjalanan misi Allah bagi dunia. Misi adalah bagian penting dari pertumbuhan gereja, karena tanpa misi gereja tiada artinya. Nah, dalam bahasa Latin, misiologi atau ilmu pengetahuan tentang misi, misio yang berarti pengutusan ya nak, ini bukan pengurusan, pengutusan. Dan dalam bahasa Inggris mission yang berarti karya Allah. Jadi misi adalah tugas yang dipercayakan Allah kepada setiap orang percaya untuk memberitakan Injil pada semua orang. Next, perjanjian baru mencatat bahwa misi Allah untuk memulihkan seluruh ciptaannya diwujudkan melalui kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, di mana tahap pertama, Yesus mencari dan memilih orang-orang yang akan menjadi murid-muridnya. Dalam Matius 4 ayat 18-19 menceritakan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, itu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, pemilihan ini sama seperti ketika Allah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Nah, tahap kedua yaitu pemuritan, di mana Allah mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus mengajarkan kepada muridnya, dituntun diarahkan sesuai firman Allah. Yesus menolong para murid untuk bertumbuh melalui keteladanan yang ia berikan kepada mereka. Dan tahap ketiga adalah Yesus memberitahu tugas dan tanggung jawab mereka sebagai murid, di mana Yesus mempersiapkan para murid agar mereka dapat melanjutkan misi Allah. Nah, tahap terakhir adalah pengutusan, di mana tugas murid adalah sebagai saksi bagi Allah. Yesus mengutus mereka sebelum ia terangkat ke surga dalam Matius 28 ayat 19. Jadi kita tahu bahwa misi Allah itu adalah pemberitaan Injil, di mana Yesus melalui tahapan-tahapan. Yang selanjutnya B, Injil untuk semua orang, di mana Injil itu untuk semua orang, bukan hanya untuk orang tertentu, bukan hanya untuk orang Kristen saja, tetapi kepada semua orang yang mau percaya kepada Yesus. Awalnya adalah Pentakosta menjadi awal perkabaran Injil bagi para murid Yesus. Perkabaran Injil itu untuk semua orang, di mana Petrus kan mendapatkan penglihatan dan percakapannya dengan Allah. Jadi menjelaskan itu kepada mereka, sehingga mereka pun memiliki wawasan. Dan mereka melaksanakan panggilannya sebagai saksi Kristus, yang awalnya mereka berpikir bahwa pemberitaan itu hanyalah pada orang tertentu, tetapi perkabaran Injil itu kepada semua orang, sehingga mereka menjangkau banyak orang dari segala bangsa. Contohnya adalah Filipus yang memberitakan Injil kepada sida-sida dari Ethiopia. Paulus dan Barnabas melakukan perkabaran Injil hingga ke Asia Kecil. Baik Ananda sekalian, kita next yang C, misi Allah dan pertumbuhan gereja. Kita tahu bahwa misi perkabaran Injil berkembang semakin pesat, di mana Rasul Paulus itu sangat menjangkau banyak tempat dan berbagai bangsa. Ia melakukan perjalanan misinya hingga 3 kali. Ya, kita tahu perjalanan misi Rasul Paulus itu, yang pertama dia pergi ke Antioquia, Syria, Aluki, Siprus, dan lain-lain. Ini bisa Anda baca di dalam Kisah 113 ayat 1 sampai 4, pasal 14 juga ayat 28. Di mana misi keduanya dia bersama Silas. Dia berangkat ke dari Antioquia menuju Syria dan Kilikia, lalu tiba di selatan Galatia. Nah, di Listra Timotius bergabung dengan mereka. Mereka menyeberangi daerah Frigia dan perbatasan Misia. Kemudian mereka bergabung dengan Lukas di Troas. Paulus memutuskan pergi ke Eropa, dan di Makedonia ia mendirikan komunitas Kristen pertama di Eropa, yaitu Jemaat Filipi, Tesalonika, Berea,
Athena, dan Korintus. Di Korintus, Paulus tinggal selama 1,5 tahun di rumah sepasang suami istri bernama Aquila dan Priscilla. Terdapat dalam Kisah Rasul 18 ayat 11. Nah, pada musim dingin tahun 51, Paulus ini menulis surat pertamanya kepada jemaat Tesalonika, dokumen tertua dari Perjanjian Baru. Nah, tahun berikutnya ia kembali ke Antiokhia. Itulah perjalanan misi yang kedua. Perjalanan misi yang ketiga, ia tinggal beberapa saat di Antiokhia lalu pergi ke Galatia dan Frigia untuk mendukung gereja-gereja yang telah ia dirikan pada perjalanan sebelumnya. Kisah Rasul 18 ayat 23. Kemudian ia mengelilingi wilayah barat Bitinia dan tiba di Efesus melalui jalan darat. Di Efesus, ia menulis surat pertamanya kepada orang-orang Korintus. Setelah 3 tahun di Efesus, Paulus mengunjungi Asia Kecil dan Yunani. Kemudian untuk menghindari rencana pembunuhan orang-orang Yahudi, ia berlayar ke Troas mendahului Lukas disertai beberapa muridnya. Kisah Rasul 24. Akhirnya ia kembali ke Yerusalem dan bertemu dengan Yakobus di sana. Perjalanan misi Rasul Paulus terus berlanjut, di mana dia ditangkap dan dipenjarakan di Roma. Rasul Paulus tidak berdiam diri. Dia tetap melayani dan menulis surat, yaitu surat untuk jemaat di Kolose dan surat pribadi untuk Filemon. Saat Paulus dipenjara, seorang bernama Onesimus menemui Paulus. Ia adalah budak dari seseorang bernama Filemon. Onesimus ini budaknya si Filemon. Dia melarikan diri dari tuannya karena melakukan kesalahan. Tetapi Paulus menuliskan surat kepada Filemon agar Filemon itu menerima dan mengampuni kembali budaknya, yaitu Onesimus. Jadi dari alasan Paulus menulis surat kepada Filemon tersebut, kita jadi tahu bahwa perkabaran Injil tidak semata ditujukan kepada orang-orang yang belum mendengar kabar baik. Orang-orang yang telah menerima Injil pun tetap harus digembalakan agar dapat terus memperbarui iman percaya mereka. Surat penggembalaan Paulus ini juga menjadi bagian penting dalam misi perkabaran Injilnya. Dengan demikian, iman jemaat-jemaat yang telah ia dirikan dapat makin bertumbuh dan terpelihara. Bahkan, pekabaran Injil yang Rasul Paulus lakukan masih dapat kita ikuti melalui surat-suratnya di dalam Alkitab. Baiklah Anda sekalian, selamat belajar, selamat memahami, dibaca, didengar, dipahami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.